Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas anak-anak matematika di mana saja berada. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang matematika wajib untuk kelas 11 yang kemarin merupakan materi yang sudah kita bahas itu barisan dan deret aritmatika serta geometri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang, kita lihat adalah limit fungsi aljabar. Ya, limit fungsi aljabar. Seperti apa itu limit? Kita saksikan pada video ini. Oke, sebelumnya limit fungsi aljabar itu merupakan KD 3.7 untuk KD pengetahuannya pada kurikulum K13. Tapi untuk di masa pandemi ini dia masuk di KD 3.5 ya, atau kurikulum darurat. Yang bunyinya itu menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Ya, jadi adik-adik cukup bisa mengetahui ya. Mengetahui berarti bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan limit fungsi aljabar, baik itu polinom maupun rasional, secara intuitif ya, dan sifat-sifatnya seperti apa, serta menentukan eksistensinya. Itu yang diminta untuk adik-adik bisa pahami pada KD ini. Nah, IPK-nya IPK 3.7.1 yaitu menjelaskan limit fungsi dengan bahasa sederhana. Kemudian 3.7.2 menghitung nilai limit dengan metode substitusi. Mohon maaf ya. Jadi ada dua indikator kita bisa bahas pada video kali ini, yaitu adik-adik bisa tahu apa itu limit fungsi dengan bahasa sederhana dan bisa menggunakannya atau mengaplikasikannya dalam metode substitusi langsung ya. Nah, tujuannya seperti halnya IPK, yaitu menjelaskan limit fungsi dengan bahasa sederhana. Yang kedua, menghitung nilai limit dengan metode substitusi langsung. Nah, kita perhatikan slide pada gambar ini, atau gambar pada slide ini ya. Ini tentang apa ya? Jalan ya, jalan raya misalkan ya. Maaf. Nah, itu bunyi mobil di jalan raya ya. Ini gambar jalan raya atau jalan ya, yang ada aspal gitu ya. Ketika adik-adik berada di jalan gitu ya, misalkan jalannya lurus saja. Nah, melihat kendaraan dari arah kurang lebih 200 meter ya, dari arah 200 meter itu kelihatan mobilnya kecil ya, mobilnya kecil misalkan kendaraannya kecil. Maka dia ke 100 meter dia akan kelihatan lebih besar daripada ketika dia berada di 200 meter. Berarti ketika dia berada di ujung sini dan ketika dia berada di sini, kendaraannya itu ukuran dari jarak pandang atau sudut pandang mata kita itu semakin membesar gitu ya. Semakin membesar sudut pandang kita. Kemudian berada pada jarak 5 meter dari kita itu akan terlihat lebih jelas mobilnya atau kendaraannya. Ya. Kita lihat ilustrasi ini. Misalkan kita berada di sini, ya, atau di tengah jalan, ada kendaraan di sini. Pada bagian pertama ini dia kelihatan agak kecil, ya, dari sudut pandang mata yang berada di sini. Kemudian akan mendekati ke sini, mendekati ke sini, mendekati ke sini akan semakin besar, ya, akan semakin besar. Nah, apa hubungannya dengan materi kita? Nah, begitulah dengan limit, ya, pendekatannya. Pendekatannya akan terlihat semakin jauh dia akan semakin dekat gitu ya. Semakin mohon maaf. Kalau misalkan ini seperti ini ya limitnya, semakin dia mendekat dia akan terlihat semakin besar ya. Nah, limit sama halnya dengan itu. Ya, pendekatan itu artinya mendekati ya. Limit itu mendekati sesuatu yang memiliki, ketika didekati maka dia memiliki nilainya ya. Nilainya akan semakin besar tergantung pada
sudut pandangnya, ya, tergantung dari sudut pandangnya. Jika sudut pandang yang dilihat adalah semakin misalkan kendaraan seperti ini, maka misalkan prosesnya seperti ini, sudut pandangnya berada pada sejauh 200 meter dengan sejauh 100 meter, semakin dekat dia nilainya akan semakin besar. Nah, itu tergantung sudut pandang yang dilihat mendekatinya itu seperti apa. Kalau mendekatinya seperti ini berarti mendekatinya semakin nilainya semakin tinggi, nilainya pendekatannya semakin dekat, dia nilainya itu akan semakin besar, ya, seperti itu. Ada juga pendekatan yang ketika kita lakukan, ya, ketika kita akan lihat dia dari jarak ataupun ketika kita lakukan dia semakin kecil, maka nilainya akan semakin besar atau terbalik seperti itu, ya. Nah, ini untuk proses seperti ini nilainya itu akan semakin tinggi atau semakin besar apabila semakin didekati seperti itu atau semakin dekat. Ada juga prosesnya seperti saya jelaskan tadi, jika dia semakin besar nilainya dia akan bendanya semakin besar maka nilainya akan semakin kecil seperti itu, ya. Jadi ada dua proses limit di sini tergantung dari situasi sudut pandang kita seperti apa ataupun keadaan yang diberikan seperti apa. Nah, begitupun dengan limit, pendekatan limit. Di sini ada pendekatan limit, ya. Kita perhatikan pendekatan limit dalam bentuk matematikanya seperti apa. Jika X adalah variabel pada himpunan bilangan asli, ya, misalkan ada X bilangan asli, X kurang dari 4, ya, X kurang dari 4. Kemudian dapat dengan mudah menyebut dengan mudah menyebut angka terbesar himpunan tersebut adalah 3. Oke, gini. Jika ada X, X-nya itu adalah bilangan asli ya. Kemudian X-nya itu kurang dari 4. Maka kita bisa dengan mudah menyebutkan bahwa di dalam bilangan asli yang kurang dari 4, ya, X-nya ini bilangan asli. Kemudian dikatakan bahwa X-nya kurang dari 4. Maka bilangan asli yang mendekati adalah angka 3. Seperti itu. Yang mendekati kalau dia bilangan asli, ya, kalau dia bilangan asli. Sekali lagi saya ulangi, jika ada X yaitu himpunan bilangan asli, kemudian X-nya itu kurang dari 4, maka angka yang terbesar yang mendekati angka 4 itu, ya, kurang dari 4, ya. Angka yang kurang dari 4 yang angkanya besar. Paham, ya? Angka yang kurang dari 4. Di sini kan X-nya bilangan asli, tapi X-nya kurang dari 4, maka yang paling mendekati atau yang nilainya terbesar pada himpunan X kurang dari 4 itu adalah angka 3. Ya, kalau dia bilangan asli. Ya, kalau dia bilangan asli. Tapi kalau misalkan ditanyakan bahwa X atau dikatakan bahwa X itu adalah bilangan real. Ya, kalau X-nya bilangan real, maka jawabannya bukan 3. Seperti itu. Jadi, saya ulangi, apabila nah, ini sudut pandangnya dengan konsep yang telah diberikan. Ya, mohon maaf. Saya ulangi. Nah, kalau misalkan kita punya variabel X, X-nya itu adalah bilangan asli, ya, bilangan asli. Yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan 0. Yang pasti bilangan asli itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya X adalah bilangan asli, kemudian X-nya itu kurang dari 4, maka kita bisa dengan mudah menyebutkan bahwa angka terbesar dari X kurang 4, ya. Angka terbesar dari X yang kurang dari 4 itu 3. Ya, yang mendekati 4 di mana dia kurang dari 4 adalah 3. Tapi kalau misalkan dia bilangan real itu adalah bilangan apa saja, baik itu bilangan bulat, bilangan asli, bilangan desimal, bilangan pecahan, bilangan rasional, irasional, itu adalah bilangan real. Semua bilangan yang nyata, semua bilangan yang ada di muka bumi ini itu disebut dengan bilangan real. Nah, kalau dia bilangan real yang kurang dari 4 berarti bukan 3 jawabannya, ya.
Nah, Anda tahu dan yakin bahwa ada bilangan real sebelum angka 4, tetapi Anda tidak mampu menyebutnya. Pasti itu ya. Misalkan 3,9999999 atau 3,99991 dan seterusnya. Ya. Coba tuliskan angka yang mendekati 4 yang nilainya kurang dari 4. Ya. 3,9999999 sampai berapa nilai 9-nya? Itu namanya bilangan real, ya, bilangan real. Nilai 99-nya itu dari kutub utara sampai kutub selatan, panjangnya itu tidak akan bisa menyebutkan bahwa angka yang mendekati 4 itu adalah angka tersebut. Ya. Panjangnya 9 itu dari, misalkan menuliskan panjangnya angka yang kurang dari 4, ya, dengan X-nya itu bilangan real, dari kutub utara sampai kutub selatan tulisannya, sepanjang itu tulisannya, tidak akan bisa menyebutkan angka tersebut karena angkanya tak terhingga, ya, banyaknya. Nah, dengan demikian dalam matematika Anda dapat menyebut bilangan real yang mendekati 4 dengan limit 4, seperti itu, ya. Jadi X kurang dari 4, ya, X kurang dari 4 tapi X-nya bilangan real 3,99999 yang mendekati 4, ya, 9999 seterusnya sampai dari 9 yang pertama sampai 9 yang terakhir itu setelah koma itu tidak akan bisa kita sebutkan ataupun kita bisa tuliskan. Dia ada tapi tidak mampu kita sebutkan. Nah, yang demikian itu disebut dengan bilangan yang mendekati 4 atau limit 4. Ya, jadi yang mendekati 4 tadi itu disebut dengan limit 4 atau mendekati 4. Nah, ini secara intuisi bisa kita lihat pengertian limit. Misalkan kita punya fungsi X tambah 1, ini X tambah 1 dengan X-nya elemen real. Dalam hal ini akan ditentukan fx dengan bergerak X mendekati 2. Hasilnya dapat lihat. Nah, di sini X-nya mendekati 2, ya. Kita punya fx sama dengan X tambah 1. Jadi kita punya fx, kita punya X, ya. Kita tuliskan dulu X-nya, kemudian kita tulis fx. Jadi pasangan X dengan fx, ya. Fx itu sama dengan Y. Saya ulangi, X ada, kemudian fx-nya juga ada. Nah, fx ini disebut juga dengan nama lainnya adalah Y. Ya. Misalkan kita punya Y sama dengan X tambah 1, sama aja ya. Sama aja dengan fx sama dengan X tambah 1, karena fx sama dengan Y. Maka di sini dikatakan bahwa X-nya itu mendekati 2. Jadi ketika kita punya fx sama dengan X tambah 1, X-nya ini mendekati 2. Nah, ketika dia mendekati 2, maka fx-nya nilainya berapa? Ya, ketika X-nya mendekati 2, fx-nya mendekati berapa? Oke, gini caranya. Misalkan kita punya X, ya, angkanya adalah bilangan real. Ya, X-nya adalah mendekati 2. Berarti kita tuliskan di sini, 2-nya mendekati 2 dari arah kiri dan arah kanan harus kita tulis, ya. Ya, ambillah sampel yang bisa kita tulis. Misalkan sampelnya. Banyak sekali angka yang mendekati 2 baik dari kiri, baik dari 1 maupun dari arah 3, ya. Dari arah 1 dia adalah 1,97, 1,98, 1,99 dan seterusnya. Kita ambil 3 saja angka ini, ya, mewakili. Kemudian setelah 2 pasti ada 2,01, 2,02, 2,03. Ini. Jadi mendekati 2, X-nya mendekati 2. Mendekatinya ingat mendekati dari arah kiri, dari arah 1 atau mendekati dari arah 3, ya. Harus ditulis perwakilan angkanya. Nah, kemudian kalau X mendekati 2, maka fx-nya mendekati berapa? Nah, kita cari. Kita mulai dari sini. 1,97 kita masukkan di sini. Jadi X-nya ganti dengan 1,97, ya. Maka fx yang didapat berapa? Jadinya fx sama dengan X yang pertama ini kita ganti dengan 1,97. 1,97 tambah 1 hasilnya adalah 2,97. Oke? 1,97 tambah 1 yaitu 2,97. Kemudian X mendekati 2, misalkan X-nya 1,98 tambah 1, jadi 1 tambah 1, 2, 2,98. Kemudian ketika dia 1,99, jadi X-nya ganti dengan 1,99 tambah 1, jadinya 2,99. Seterusnya dari arah sini juga demikian. Sini 2,03 tambah 1, ini 3,03. Mohon maaf, ini salah pengetikan ya. Sini 3,03, kemudian di sini 3,02 karena tambah 1 ya.
Jadi di sini 2,03 tambah 1 jadinya 3,03. 2,02 tambah 1 jadinya 3,02. 2,01 tambah 1 hasilnya 3,01. Maka kita lihat di sini. Sini dia mendekati 2,97, 98, 99. Di sini 3,03, 3,02, 3,01. Berarti angka di sini bilangan asli yang mendekati ya bilangan asli yang di sini adalah atau yang mendekati fx x tambah 1 itu adalah angka 3 ya. Coba kita lihat di sini 2,97, 98, 99. Angka yang mendekati demikian adalah angka 3 ya. Kita lihat dari kiri juga ini sebenarnya 3,03 ya. 3,03, 3,02, 3,01. Nah, dia akan turun terus 3,01, 3,001, 3,001 pasti dia akan mendekati 3. Karena di sini akan turun dari angka 3, sekian. Akan mewakili atau akan mendekati 3. Kalau di sini 2,9 naik terus, naik terus, pasti akan mendekati 3. Dan fx sama dengan x tambah 1, ketika x-nya mendekati 2, maka fx-nya dia mendekati 3. Oke, paham ya? Seperti itu. Itulah pengertian limit fungsi secara intuisi. Nah, untuk itu selanjutnya adik-adik akan mencari konsep yang begini atau akan mencari latihan soal menggunakan konsep demikian. Konsep yang seperti ini gampang sekali. Tinggal ambil saja angka yang mendekati, misalkan x-nya mendekati 2 tadi, ambil angka yang mendekati 2 dari arah kiri maupun arah kanan dan substitusi masing-masing angka yang diambil itu ke dalam fungsi fx atau y. Oke, sekian. Tetap semangat, tetap belajar, tetap ambil pelajaran apapun yang diberikan oleh guru itu tetap di apa ya? Akan tetap dibelajarkan dari rumah ya. Walaupun kita saat ini belum bisa bertatap muka, tetap apapun ilmu yang diberikan oleh guru melalui daring merupakan ya tidak ada bedanya dengan ilmu yang diberikan secara tatap muka ya. Sekian adik-adik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.